Baik, sepertinya belum semua yang menjawab salam. Pak Ujang saya nampak baru menggari uncongnya. Ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Ar-Rahman Azkia, seterusnya kepada para angku-angku, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, para tokoh masyarakat, para pemuda, remaja dan anak-anak kami yang hadir pada pagi hari ini. Pertama, kita kembali ucapkan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah tetap berikan kita kesempatan, kekuatan dan kesehatan. Dan dengan itu semua mudah-mudahan bertambah-tambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini beserta dengan orang yang kita cintai dan mencintai kita, kelak bisa bersua dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini izinkan saya untuk mengulang-ulang kaji sebenarnya, menganang-angan mungkin hal-hal yang sudah kita pahami. Judul pengajian kita pada pagi hari ini adalah mengelola perubahan untuk yang menjadi yang terbaik. Mengelola perubahan untuk menjadi yang terbaik. Alhamdulillah, tanpa terasa lah hampir-hampir di penghujung Ramadan kita. Dan ternyata alhamdulillah sekali lagi tanpa kita sadari ada kebiasaan-kebiasaan baru yang sudah muncul pada diri kita masing-masing. Ada seorang pakar mengatakan untuk membuat sebuah kebiasaan baru butuh usaha yang persisten berketerusan setiap hari, minimal tuh 27 sampai 28 hari. Nah, alhamdulillah di Ramadan tahun ini 29 atau 30 hari kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baru. Mudah-mudahan menjadi habit setelah ini, menjadi kebiasaan buat kita. Ma'asyiral muslimin, sidang salat subuh rahimakumullah. Ayat yang akan kita coba jadikan, kita ulang-ulang pada pagi hari ini adalah surat As-Saff ayat 10 dan ayat 11. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ayat ini barangkali sudah sangat sering kita dengar, bahas dan juga sangat kita pahami. Dan ayat ini mengingatkan kita tentang sebuah tawaran dari Allah kepada kita. Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kalian aku tunjukkan sebuah perniagaan? Allah menawarkan sebuah perniagaan kepada kita yang bukan saja menguntungkan bagi kita, tapi juga akan menghindari kita dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad dengan harta dan jiwamu, dan sesungguhnya itulah yang lebih baik jika kita mengetahui. Ma'asyiral muslimin, sidang salat subuh rahimakumullah. Ada sebuah peristiwa yang barangkali terakhir cukup viral. Banyak orang yang kepo dengan peristiwa tadi, pengen tahu. Apa itu? Sebuah kejadian yang terjadi di sebuah desa kecil di Mesir sana. Nama desanya Tafahna al-Asraf. Kalau kita baca-baca panjang kisahnya, tapi kita pendekkan saja. Beliau tamat kuliah di Fakultas Pertanian tahun 73. Ikut membela Mesir dalam pertarungan perebutan dataran Sinai. Sehingga kemudian Mesir memenangkan peperangan tadi, dan beliau kemudian tahun 74 keluar dari militer. Kemudian kembali ke kampung, ke Tafahna al-Asraf gitu. Kembali ke kampung. Nah, di kampungku istilahnya apa? Awak tamek dari Fakultas Pertanian. Nggak ada karajo. Nggak ada kemudian padok yang bisa diadoi gitu. Mamadek-madekan jalan setiap hari gitu. Sehingga kemudian beliau kumpulkan kawan-kawannya yang sama-sama tamatan dari Mesir,
rata-rata Fakultas Pertanian. Berkumpullah mereka 9 orang banyaknya. Nah, mereka kemudian menyepakati sepertinya kita perlu membuat semacam usaha, bisnis. Nah, mereka kemudian sepakat kita buat usaha peternakan ayam. Dan modal yang mereka butuhkan pada waktu itu adalah sekitar 2000 pon. 2000 pon itu lebih kurang sekitar 2 juta rupiah, karena 1 pon Mesir sekitar 800 rupiah sampai 1000 rupiah. Sekitar itu rate-nya gitu. Nah, kemudian mereka diceritakan adalah anak orang-orang keluarga-keluarga miskin. Kalaupun mereka punya keluarga sudah beristri dan seterusnya, rata-rata keluarga miskin. Sehingga untuk mengumpulkan modal 2000 pon ini kesulitan. Dan mereka kemudian menyepakati kita carilah mitra ke-10. Orang yang ke-10 cari gitu. Sehingga genap nanti bisa kemudian masing-masing orang 200 pon, 2000 pon bisa kita kumpulkan. Kemudian mereka mencari orang ke-10. Dicoba ditawarkan bisnis tadi kepada si fulan, fulanah segala macam dan seterusnya. Tidak ada yang tertarik. Tidak ada yang mau menjadi mitra ke-10. Nah, kemudian mereka berkumpul lagi setelah waktunya cukup. Dan ternyata 8 orang kawannya tadi mengatakan, saya tidak bisa menemukan mitra ke-10 yang mau menjadi mitra bisnis kita. Saya ada, kata beliau, orang tokoh kita ini, saya ketemu. Dan dialah yang akan kita berikan nanti hak 10%, dengan kewajiban dia adalah untuk menjaga bisnis kita ini, menjaga kesehatan kita, dan kemudian menjamin kesuksesan usaha kita. Kawan-kawannya penasaran, siapa itu? Karena mereka sudah mencari-cari di sekeliling kampung, nggak ada yang mau gitu. Mitra ke-10 kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mendapatkan 10% dengan kewajiban Allah menjaga kita, menjaga bisnis kita, menjaga usaha kita. Dimulailah bisnis tadi. Usaha ayam tadi dimulai, peternakan ayam tadi dimulai. Ternyata pada tahun pertama, luar biasa, labu gadang dapet. Berkembang bisnis tadi pada tahun pertama gitu. Sampai pada tahun kedua, hak Allah dinaikkan menjadi 20%. Hak Allah diberikan 20% sekarang, 80% untuk mereka yang 9 orang gitu. Sampai kemudian tahun ketiga dan seterusnya, hak Allah ditambah lagi menjadi 50%. Luar biasa. Kalau ndak jo iman kayaknya sulit menerima agak. Logikanya ndak masuk. Apalah usahalah banyak, kemudian berusaha begitu banyak dengan modal yang pas-pasan, beruntung kemudian 50% diagen ke Allah. 2,5% kadang-kadang buat sebagian besar kaum muslimin agak barik mengeluarnya gitu. Aku 50% gitu. Nah, itu iman yang bisa menjawabnya. Nah, kemudian bagaimana cara mengelola dana yang sudah terkumpul hak Allah ini gitu. Yang 50% ini bagaimana cara mengelolanya? Itu dijadikan dana wakaf. Digunakan untuk membangun SD putra-putri, SMP putra-putri, SMA putra-putri, dan anak-anak yang sekolah di situ gratis gitu. Wakaf gitu. Kemudian mereka bangun BMT di situ, Baitul Mal wa Tamwil, untuk membantu masyarakat. Dan anak-anak mudanya dikumpulkan, diajarkan cara bertani yang baik, mengelola hasil pertanian dengan baik, mengemas produk pertanian dengan baik yang bisa dijual ke luar negeri gitu. Sehingga luar biasa berkembang luar biasa bisnis tadi gitu. Sampai diceritakan bisnis tadi mereka mulai tahun 74. Tokohnya ini meninggal tanggal 11 Januari tahun 2016 gitu. Sampai sebelum beliau meninggal, beliau kemudian menyepakati kita suatu hari mereka bersepakat kita bangun kampus lah. Karena untuk pergi ke Kairo kayaknya anak-anak kita agak kesulitan, jauh sekali gitu. Dan juga uangnya, modalnya kita, terbatas modal kita gitu. Maka mereka buat proposal, mereka ajukan kepada Kementerian Pendidikan proposal untuk membangun cabang Al-Azhar di Tafanah Al-Asraf gitu. Tapi ditolak. Ditolak kenapa? Karena di desa tadi tidak ada infrastruktur yang memadai, tidak ada akses jalan yang cukup, tidak ada sarana telekomunikasi yang memadai dan seterusnya. Ditolak gitu. Tapi mereka tidak putus asa. Mereka balik dan mereka revisi proposal tadi gitu. Mereka sekarang menyertakan dalam proposal baru tadi, mereka akan menyediakan rel kereta api sendiri. Mereka akan membangun stasiun kereta api sendiri. Dan mereka yang akan menyediakan kereta api sendiri gitu. Dari daerah terdekat yang ada akses kereta apinya sampai ke Tafanah Al-Asraf gitu. Dan ide mereka tadi, proposal mereka tadi diterima. Dibangunlah kemudian cabang Al-Azhar desa tadi. Sebuah desa terpencil di Mesir, dibangun cabang Al-Azhar.
Tafahna Al-Ashraf itu. 500 sekitar 1000 orang bisa kuliah di kampus baru ya tadi, 500 putra dan putri. Dibuat BMT kedua. Malah kemudian mereka bangun kemudian rumah sakit canggih baru di situ. Tidak ada di tempat lain rumah sakit secanggih itu yang mereka buat itu. Dan orang-orang yang berobat cukup kemudian membayar 20 pon saja, sekitar 20 ribu rupiah gitu. Nah, Ma'asyiral muslimin, beliau bernama Insinyur Solah Atiyah. Insinyur Solah Atiyah ini sewaktu beliau meninggal tanggal 11 Januari 2016, luar biasa, yang mengantarkan beliau ke kuburan itu lebih kurang 600.000 orang. Subhanallah, ini sebuah hal yang sangat luar biasa gitu. Mari kita coba bayangkan berapa banyak orang yang bersedih dengan kehilangan Insinyur Solah itu. Berapa banyak orang yang kemudian kehilangan Insinyur Solah itu. Merasa kemudian mendapatkan budi yang sangat luar biasa dari seorang Insinyur Solah tadi gitu. Sekarang mari coba kita lihat diri kita, visualisasikan diri kita ke masa depan, mungkin sekitar sebulan yang akan datang. Mungkin sekitar setahun yang akan datang. 5 atau 50 tahun yang akan datang mungkin. Kira-kira ketika kita meninggal dunia, berapa banyak orang yang mengantarkan kita ke kuburan kita? Berapa banyak orang yang bersedih dengan meninggalnya kita gitu. Berapa banyak orang yang kemudian merasa kehilangan dengan tidak adanya kita gitu. Dan ini ma'asyiral muslimin sidang salat subuh yang dicintai Allah, ini bisa kita buat, bisa juga kita lakukan kalau kita mau berencana dari sekarang. Maka ayat yang kita bacakan tadi adalah ayat yang sangat menohok sekali pada diri kita masing-masing pada pagi hari ini gitu. Allah menawarkan sebuah perniagaan. Allah menawarkan sebuah keuntungan yang luar biasa kepada kita. Dan pilihan tersebut tentu ada pada kita mau atau tidak gitu. Ma'asyiral muslimin sidang salat subuh rahimakumullah. Maka bicara tentang perubahan agar kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, tentu kita sama-sama sadar gitu. Kadang-kadang perubahan tersebut terjadi karena memang kita pengen, kita ingin. Tapi pada saat yang sama ada sebuah perubahan yang terjadi karena kita dipaksa untuk berubah gitu. Kita terpaksa untuk berubah gitu. Maka secara perasaan, secara emosional silakan pilih yang mana nyamannya kita gitu. Nah, kalau saya lihat Ramadan ini menawarkan perubahan itu gabungan dari dua hal tadi gitu. Dipaksa dalam tanda kutip, kemudian juga ada sebuah kesadaran kemauan yang muncul dari diri kita gitu. Alhamdulillah gitu. Ini suatu hal yang memang membutuhkan konsistensi kita. 40 tahun lebih kurang mereka kemudian berbisnis Insinyur Solah Atiyah tadi dengan Allah gitu. Sampai terakhir sebelum beliau meninggal itu 100% diberikan semuanya keuntungan tadi kepada Allah. 100% keuntungan diberikan kepada Allah. Dan mereka hanya menjadi karyawan Allah saja gitu. Nah, ini sekali lagi adalah sebuah konsistensi. Sebuah hal yang memang lahir dari sebuah keimanan. Sebuah keinginan yang kemudian berpadu dengan ketakwaan gitu. Ma'asyiral muslimin, maka memang pada pagi hari ini menarik untuk kita coba cermati. Ramadan masih ada beberapa hari lagi. Malam-malam Ramadan masih ada beberapa hari lagi gitu. Mari sama-sama kita kuatkan tekad. Mari sama-sama kita yakinkan bahwasanya diri kita ini bisa membuat semacam perubahan yang berarti buat diri kita minimal, keluarga, masyarakat dan negara dan bangsa dan negara ini gitu. Dan tentu itu akan terjadi kalau memang kita pengen, kita kemudian mau melakukannya. Nah, ada seseorang, kalau kita baca-baca, saya baca ini kutipan dari Einstein katanya. Tapi ada juga pakar yang lain mengatakan saya belum menemukan kutipan ini dari Einstein. Tapi ala kulli hal menarik kalimatnya gitu. Apa kata kutipan ini, quotes ini? Sebuah kegilaan atau dalam bahasa Inggrisnya insanity. Jika kita melakukan sesuatu berulang dan berulang dengan cara yang sama, kemudian berharap hasilnya berbeda. Sebuah kegilaan gitu. Nah, tentu ini menarik untuk kita cermati. Ramadan demi Ramadan sudah kita lewati sekian kali. Kemudian juga perubahan atau juga mungkin ibadah-ibadah yang kemudian kita kerjakan juga berulang setiap hari. Setiap tahun itu kita lakukan. Pertanyaannya adalah, apakah itu sudah membuat kita sampai pada mengeluarkan potensi terbaik yang kita miliki? Atau dalam bahasa kita di Askiaku adalah be your best version gitu. Apakah kita sudah mengeluarkan versi terbaik kita gitu? Yang Allah titipkan di tubuh kita ini ada versi-versi macam-macam dan ada versi terbaik yang barangkali menunggu untuk kita keluarkan gitu. Seorang Jack Ma pernah mengata, ini qala Jack Ma dalam sebuah quotes-nya gitu. Apa kata dia? Berhentilah
Berhentilah sekedar hanya membincangkan kehebatan orang lain, membincangkan kehebatan orang-orang di sekitar kita gitu. Dan mulailah memunculkan kehebatan dirimu sendiri. Bukannya tidak boleh membincangkan kehebatan orang lain, tokoh-tokoh kita, orang-orang yang barangkali sudah membangun karya besar di tempat kita dan seterusnya. Tapi apa yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran buat kita gitu? Kita kemudian menjadikan itu hanya sekedar cerita, sekedar kemudian bacaan, atau ada kemudian kemauan kita untuk membuat hal yang berbeda pada diri kita gitu. Perubahan-perubahan tersebut terjadi gitu. Ma'asyiral muslimin, Heraklitos, ini kemang karena ini banyak para ustadz di sini, saya tidak banyak mengutip ayat gitu. Nanti takut salah gitu. Saya banyak mengutip kata-kata dari yang lain gitu. Heraklitos, seorang filosof Yunani, pernah mengatakan seperti ini. Tidak ada yang permanen di dunia ini. Tidak ada yang tetap begitu saja di dunia ini, katanya. Yang permanen itu cuma satu, yaitu perubahan. Selain dari perubahan, semuanya berubah gitu. Nah, artinya apa? Kalau hari ini kita pengen melakukan sesuatu, tapi caranya masih kayak gitu juga, tidak ada hal besar yang kita lakukan, maka insanity, kata Einstein. Sebuah kegilaan. Ma'asyiral muslimin, sidang salat subuh rahimakumullah. Maka sebelum kita tutup, insyaallah kita akan berhenti sebelum waktu syuruk. Boleh ya? Kita sepakat ya? Oke, luar biasa, karena memang ini terakhir rencananya saya itikaf di sini gitu. Karena besok sudah pulang. Besok kan tidak lagi ada ya besoknya. Oke, alhamdulillah. Ada sebuah buku bagus yang mungkin menarik. Nah, ini buat para pemimpin-pemimpin gitu. Karena dia katakan di awal-awal buku tuh banyak kemudian orang bicara tentang kepemimpinan dengan segala aspeknya, tapi aspek ini jarang dibahas orang gitu. Strategi, teknik, kemudian juga bagaimana mengkapitalize, kemudian kemampuan kepemimpinan, banyak buku berbicara, banyak tokoh berbicara. Tapi untuk khusus aspek ini banyak orang yang kemudian belum membahasnya, gitu. Jarang dibahas gitu. Namanya Mark Miller. Mark Miller ini kalau kita pernah membaca The Secret, nah ini kalau para pengusaha akrab dengan buku tadi, Rhonda Byrne, maka pendamping penulis dari Rhonda Byrne itu adalah Mark Miller namanya, salah satunya gitu. Dalam dalam bukunya tadi dia mengatakan ada 5 aspek yang barangkali mungkin pada pagi hari ini sebahagian besarnya menurut penelaan saya ini sudah kita pahami insyaallah gitu. Tapi mungkin kita perlu menguatkan beberapa hal yang lain gitu. Nah, yang pertama yang kita lihat dari bacaan dia, dari bacaan Miller ini, dari pengalaman dia berinteraksi dengan para CEO internasional, para pemimpin-pemimpin bisnis internasional. Yang pertama, karakter yang melekat, yang barangkali ini jarang dibahas oleh orang adalah ternyata para pemimpin hebat tadi katanya, mereka adalah orang-orang yang mengutamakan orang lain. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang mengutamakan orang lain. Atau dalam bahasa dalam bahasa sederhananya adalah think other first gitu. Mengutamakan orang lain, think other first gitu. Nah, ini menarik gitu. Karena memang alhamdulillah kita yang hadir hari ini, alhamdulillah menurut saya kita juga sudah melakukan ini gitu. Kita lebih mengutamakan orang terkadang daripada kita gitu. Alhamdulillah sebagian kita melakukan hal demikian, para pendidik-pendidik gitu. Nah, saya kebetulan mengikuti sebuah serial yang lagi tenar, yang lagi in sekarang di Turki. Nah, kalau kita mau nanti silakan lihat. Judul filmnya itu Al-Arslan. Beliau adalah seorang sultan yang terkenal dari dinasti Seljuk. Setelah kemudian keruntuhan Bani Abbasiyah dan seterusnya, sampai kemudian di Andalusia dan seterusnya, ada sebuah kekuatan baru yang muncul di Turki namanya Bani Seljuk. Dan salah satu sultannya yang paling terkenal adalah Arslan. Dalam pertempuran Malazgirt itu diceritakan, beliau hanya dengan kekuatan 15.000 orang itu bisa melibas pasukan Bizantium yang dipimpin oleh panglimanya yang paling terkenal, Romunus, yang memimpin lebih kurang 300.000 orang. 15.000 lawan 300.000 orang gitu. Dan luar biasa pertempuran Malazgirt tadi, kalau kita tanya ke orang-orang Turki pasti mereka tahu gitu. Karena itu adalah momen penting dalam sejarah bangsa Turki gitu. Yang membuat kemudian Turki setelah era Bani Seljuk, era Turki Utsmaniyah, Konstantinopel ditaklukkan oleh Al-Fatih dan seterusnya sampai sekarang, itu adalah cikal bakal berdirinya Imperium Turki yang luar biasa gitu.
Nah, yang menarik adalah sewaktu beliau bersama 15.000 orang ini baru selesai dalam sebuah pertempuran. Baru masih letih-letih, masih berdarah-darah gitu. Pulang dari sebuah pertempuran yang luar biasa gitu. Nah, kemudian tiba-tiba tengah jalan ada mata-mata yang mengabarkan ada pasukan Romunus yang dipimpin oleh Panglima Romunus dengan 3.000 orang mau meluluhlantakkan Bani Seljuk. Mau datang ke pusat kemudian kekuasaan Bani Seljuk gitu. Dan mereka waktu itu kemudian Ar-Faslan agak tamanuang segetek. Kau pasukan masih sangat letih kau. Masih berdarah-darah, masih belum ada kekuatan untuk berperang gitu. Apa yang beliau lakukan luar biasa. Beliau masuk ke tendanya, beliau kemudian berdoa kepada Allah, memohon kekuatan kepada Allah. Kemudian beliau membuka peti penyimpanan, tempat penyimpanan pakaian. Beliau pakai kain kafan yang sudah beliau siapkan. Beliau pakai kain kafan yang sudah disiapkan tadi dan menaburkan harum-haruman yang biasa diberikan kepada jenazah yang akan dikuburkan itu. Beliau keluar dengan pakaian kafan dan harum-haruman bau kuburan tersebut itu. Dan kemudian beliau berdiri di depan pasukannya, wahai kaum muslimin, Islam terancam. Romunus sekarang sudah berada di perbatasan. Silakan kemudian kita mau ikut dengan saya boleh. Kalau mau kembali ke anak istrinya silakan gitu. Apa yang terjadi? Semua pasukan tadi serentak kembali ke tenda mereka dan mengeluarkan kain kafan atau kain putih yang sudah mereka siapkan dan menaburkan aroma-aroma harum-haruman yang biasa dimasukkan ke jenazah tadi gitu. Luar biasa, pertempuran Malazgir dimenangkan oleh kaum muslimin dan Islam tetap ada di peradaban Islam pada masa itu. Itu yang pertama yang kita lihat dari Mark Miller, mengutamakan orang lain. Kemudian yang kedua katanya adalah mengharapkan yang terbaik. Expect the best gitu. Expect the best, mengharapkan yang terbaik. Saya yakin kita yang hadir pada pagi hari ini di tempat ini adalah orang-orang yang berharap terbaik gitu. Lailatul Qadar adalah yang terbaik. Takwa adalah yang terbaik gitu. Kemudian juga perubahan-perubahan yang akan terjadi pada diri kita adalah hal-hal yang terbaik gitu. Dan kita berharap kita kelak meninggal, kita bukan hanya dicatat orang dengan 3 kata. Nama Fulan bin Fulan, lahir tanggal sekian, mati tanggal sekian. Ini kematian orang biasa gitu. Ini hal-hal yang dilakukan oleh orang biasa gitu. Dan kita belajar dari Ar-Faslan, belajar dari Solah Atiyah, belajar dari tokoh-tokoh yang ada di sekitar kita. Mereka adalah orang-orang yang memang kemudian expect the best gitu. Berharap yang terbaik. Mengutamakan orang lain, expect the best gitu. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang berani bertindak. Mereka adalah orang-orang yang berani bertindak. Orang-orang yang kemudian respond with courage gitu. Mereka berani melakukan action, mereka berani bertindak gitu. Karena mimpi-mimpi besar tadi tidak akan pernah terrealisir kalau kita tidak pernah memulainya dalam sebuah langkah nyata. Dan ini yang ketiga. Yang keempat adalah berhasrat mencari hikmah, hunger for wisdom. Berhasrat mencari hikmah, atau dalam bahasa kitanya hunger for wisdom gitu. Ini yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin besar, CEO yang diteliti, yang coba disurvei oleh Mark Miller gitu. Rata-rata mereka kemudian mampu memahami orang lain. Kalau mungkin ada anggotanya yang salah, maka kemudian mereka memberikan kesempatan untuk dia berubah dengan diberikan jalan untuk berubah gitu. Dengan diberikan kemudian peluang-peluang untuk berubah. Enggak langsung nyoba-namkan dah. Mentang-mentang ada belocogok langsung di smash, enggak gitu. Diberikan kesempatan untuk berubah, diberikan kesempatan untuk bertumbuh, grow gitu, bertumbuh dan bertumbuh. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah memikul tanggung jawab. Para pemimpin-pemimpin besar yang disurvei oleh Mark Miller tadi adalah orang-orang yang mau memikul tanggung jawab. Mereka-mereka yang accept responsibility katanya. Accept responsibility, menerima tanggung jawab, mau kemudian mengambil tanggung jawab gitu. Baik, kira-kira dengan 5 hal ini, kata kuncinya, ada yang tahu apa kunci dari karakter kepemimpinan yang disampaikan tadi? Coba kita lihat lagi. Tadi saya bacakan ya. Coba kita lihat lagi. Yang pertama itu adalah think other first. Coba lihat huruf awalnya T. Kemudian yang kedua apa? Accept the best, huruf awalnya E. Oke. Kemudian berani bertindak, respond with courage, R. Kemudian yang keempat, berhasrat mencari hikmah, hunger for wisdom, H.
Oke. Kemudian yang terakhir, yang kelima, memikul tanggung jawab, accept responsibility. Silakan diutak-atik kira-kira kunci apa yang ingin kita coba sampaikan di sini, kunci dari sebuah kepemimpinan. Silakan, ada yang tahu? Kalau ada yang bisa dapat, saya doakan mudah-mudahan masuk surga insyaallah. Ada? Ini kunci dari karakter kepemimpinan. Ada yang tahu? Apa? Heart. Hati. Hati, heart gitu. Ternyata kunci kepemimpinan itu adalah hati. Dimulai dari hati yang bersih, dikuatkan oleh semangat yang luar biasa, diterima dengan tawakal kalau pamannya belum kemudian berhasil dan seterusnya. Dan hati inilah yang akan membuat seseorang mau melakukan banyak hal, karena dia bekerja dengan hati, karena dia kemudian melakukan sesuatu dengan hati, dan dia melakukan itu karena memang dia berharap akan membuat kenyamanan buat siapa saja dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin sidang salat subuh rahimakumullah. Barangkali karena waktu syuruk sudah mau masuk, kita cukupkan sampai demikian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan sekali lagi kita mendapatkan la'allakum tattaqun yang Allah janjikan, dan kita menjadi orang-orang yang terbaik sesuai dengan versi terbaik kita masing-masing. Versi terbaik kita mungkin sebagai seorang hafiz, versi terbaik kita mungkin sebagai seorang pengusaha, versi terbaik kita mungkin sebagai seorang teknokrat, seorang fotografer, seorang videografer, dan seterusnya. Nah, ini adalah hal-hal yang menarik gitu. Karena perkembangan teknologi hari ini memang menuntut kemudian kita agar fokus di bidang-bidang kita masing-masing. Apatah lagi kemudian perubahan tidak pernah menunggu kesiapan kita. Siap tak siap, suka tak suka, perubahan tadi akan terus berjalan. Mungkin tidak menyertakan kita gitu. Maka agar kita tidak tertinggal dalam sebuah perubahan, yuk kita mulai paksa diri kita untuk menjadi yang terbaik dalam hal-hal yang potensi yang kita di situ adanya. Pak tabiru ya ulil albab la'allakum tatafakkarun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar dan surut kan?